Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Alfarido, NPM 411821912301002 dari Prodi PJKR. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi olahraga dayung Indonesia dan dunia. Yang pertama ada pengantar olahraga dayung. Definisinya, olahraga mendayung perahu menggunakan satu atau dua dayung. Selanjutnya ada jenis. Yang pertama ada jenis rowing dengan satu atau dua dayung. Yang kedua ada sprint, yaitu canoeing dan kayaking. Badan pengatur olahraga dayung ada dua. Yang pertama dari internasional, yaitu World Rowing. Yang kedua dari nasional atau dalam negeri adalah POTSI. Prestasi olahraga dayung di Indonesia. Yang pertama ada Asian Games 2022, tepatnya di Hangzhou, Tiongkok. Pada Asian Games 2022, tim dayung Indonesia berhasil meraih 3 medali perunggu dari 6 nomor final yang diikuti, menjadikannya sebagai negara terbaik di Asia Tenggara dalam cabang dayung. Yang kedua ada Asian Games 2018, tepatnya di Palembang, di Indonesia. Pada Asian Games 2018, cabang dayung Indonesia mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 perunggu. Yang ketiga, kejuaraan dayung perahu naga Asia 2022 di Thailand. Tim dayung Indonesia juga menunjukkan dominasi di kejuaraan dayung perahu naga Asia ke-14 di Thailand, berhasil meraih gelar juara umum. Yang keempat, Olimpiade Paris 2024. Atlet dayung Indonesia, Lamemo, tampil di Olimpiade Paris 2024. Meskipun tidak meraih medali, pencapaian dengan lolos ke final E or F di nomor rowing disiplin school putra menunjukkan kemajuan signifikan dalam karir internasional. Selanjutnya ada keikutsertaan Indonesia di kompetisi internasional. Yang pertama ada SEA Games 2021 di Vietnam. Tim dayung Indonesia meraih total 8 medali emas dan 6 perak. SEA Games 2023 tepatnya di Kamboja, Indonesia menempati posisi kedua dalam perolehan medali cabang dayung dengan total 3 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Selanjutnya di Asian Games 2022 di Hangzhou. Dragon Boat Putra Timnas Indonesia meraih medali emas di nomor 1000 meter, mengalahkan tuan rumah Cina dengan selisih waktu 0,047 detik. Selanjutnya di rowing, tim Indonesia memperoleh 3 medali perunggu, termasuk di nomor women's littleweight double sculls. Selanjutnya ada di kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Atlet dayung putra Indonesia, Lamemo, berhasil mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 setelah finish di posisi kedua pada World Rowing Asian and Ocean Olympic Qualification Regatta di Chungju, Korea Selatan. Tim dayung Indonesia juga bersikap mengikuti kualifikasi terakhir di Luzern, Swiss pada 19-21 Mei 2024 dengan harapan menambah wakil di Olimpiade melalui nomor-nomor seperti LM2X, LM2X, M4, dan M2. Nah, selanjutnya perkembangan dayung di Indonesia. Yang pertama Mesir kuno. Olahraga dayung berasal dari ribuan tahun lalu, abad ke-25 sebelum Masehi. Yang kedua, Inggris, olahraga formal mulai abad ke-18. Yang ketiga, Olimpiade, debut di Olimpiade pada tahun 1900. Dan keempat, World Rowing, didirikan pada tahun 1892 sebagai badan internasional. Pengaruh dayung dalam komunitas. A. Memperkuat ikatan sosial. Dayung sering dilakukan secara berkelompok seperti dragon boat atau canoe tandem yang membantu membangun kerjasama tim, komunikasi, dan solidaritas antar anggota. B. Kegiatan positif bagi generasi muda. Dayung dapat menjadi sarana positif untuk mengembangkan disiplin, tanggung jawab, dan semangat sportivitas bagi anak-anak dan remaja. Dan C. Pemberdayaan komunitas lokal. Komunitas di sekitar danau, sungai, atau laut bisa membentuk klub dayung lokal yang turut melestarikan budaya air sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Selanjutnya ada pengaruh dayung dalam pariwisata. Daya tarik wisata alam dan petualangan.
wisatawan tertarik pada aktivitas dayung sebagai bagian dari wisata ekowisata atau petualangan, seperti arung jeram, kano, dan kayak di sungai atau danau eksotis. Selanjutnya ada event, wisata, dan festival. Kompetisi dayung seperti lomba perahu naga, perahu tradisional, atau festival air bisa menjadi atraksi wisata tahunan yang meningkatkan kunjungan dan pendapatan daerah. Selanjutnya ada peluang usaha wisata. Dayung menciptakan peluang usaha seperti penyewaan perahu, jasa instruktur, penyedia alat keselamatan, dan paket wisata air. Nah, selanjutnya, dayung juga mempunyai acara dayung penting di Indonesia. Yang pertama adalah Pekan Olahraga Nasional atau PON, kejuaraan nasional dayung, SEA Games saat diadakan di Indonesia. Acara dayung yang penting di dunia, yang pertama ada Olimpiade, kejuaraan dunia dayung, dan Henley Royal Regatta. Kesimpulan dari materi yang telah saya bacakan pada kesempatan kali ini, dayung mempunyai sejarah panjang dan prestasi yang membanggakan, berpotensi besar untuk berkembang di Indonesia dan dunia, memberi manfaat fisik dan mental yang signifikan bagi atlet. Mungkin cukup sekian atas presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.